Salah satu pertanyaan manusia yang paling hakiki, dan ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dijawab secara astronomi, itu adalah terkait adakah kehidupan di luar bumi. Masalah lain yang juga menarik terkait dengan asal-usul alam semesta. Karena manusia itu selalu bertanya dari mana dia asalnya, kemudian adakah di sekitar kita yang sama dengan kita. Nah, secara astronomi difahami bahwa bumi ini bukan satu-satunya planet yang layak huni. Dari sekian bisa juga miliaran galaksi. Di dalam galaksi itu ada miliaran bintang lagi. Di dalam bintang ada juga planet-planet. Dan sekian banyak planet itu pasti ada yang mempunyai kondisi seperti bumi. Nah, untuk mencari layak tidaknya kehidupan itu biasanya 3 syarat yang diambil. Pertama dari segi suhunya. Suhu yang layak kehidupan adalah suhu yang memungkinkan air dalam keadaan cair. Artinya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Berarti rentang suhunya itu katakan beberapa puluh derajat sampai dengan mungkin sekitar 70 derajat. Itu rentang yang air dalam kondisi cair. Kalau sampai dengan 100 derajat itu air sudah menjadi uap. Di bawah 0 derajat air sudah menjadi beku. Nah, air dalam kondisi cair itu diperlukan untuk metabolisme makhluk hidup. Karena bagaimanapun setiap makhluk hidup pasti ada airnya. Dan airnya itu dalam kondisi cair. Sehingga pencarian kehidupan di luar bumi itu pertama dicari planet-planet yang jaraknya dari bintangnya itu memungkinkan suhunya, memungkinkan air dalam keadaan cair. Itu yang disebut sebagai habitable zone, zona layak hidup. Nah, kemudian dilihat dari suhunya. Kemudian yang kedua, kalau suhunya betul itu layak untuk air dalam keadaan cair, dicari ada airnya tidak. Kalau ada airnya, mestinya di sana air dalam kondisi cair. Karena semua kehidupan itu pasti perlu air. Soal oksigen itu bukan, karena ada makhluk hidup yang perlu oksigen, ada justru makhluk hidup yang tidak perlu oksigen. Tapi kalau air ada, harus. Nah, kemudian ciri yang ketiga untuk mencari kehidupan itu harus ada unsur organik sebagai tanda-tanda kehidupan. Jadi dengan unsur 3 syarat ini, para astronom mencari kehidupan. Itu ada cabang khusus yang untuk mempelajari kehidupan di luar itu. Namanya bioastronomi, gabungan biologi dan astronomi, atau sering disebut juga exobiology. Jadi biologi di luar bumi. Nah, secara astronomi di antara makhluk-makhluk hidup itu kemungkinan ada makhluk cerdasnya yang seperti manusia, yang jadi disebut sebagai alien. Itu makhluk cerdas dari luar bumi. Itu memang fiksi ilmiah, tapi secara astronomi diyakini. Yang bentuknya Einstein gitu enggak? Nah, soal bentuknya itu memang imajinasi. Bapak kan sebagai tokoh di LAPAN gitu Pak ya, dan pengalaman risetnya begitu panjang. Pernah nggak sih Pak di Indonesia ini, mungkin pertanyaan agak konyol-konyolan juga, ngelihat nggak sih Pak UFO atau something like that dengan alat-alat yang dipunya gitu Pak? Karena kan kalau kita seringkali melihat ada pengakuan-pengakuan lah, tapi kan tentunya secara ilmiah susah dibuktikan. Jadi astronomi meyakini adanya makhluk hidup di luar bumi. Itu kesepakatan konsensus atau? Ya, kepercayaan dari segi logisnya. Masa sih dari sekian banyak planet itu tidak ada yang kondisinya mirip bumi, kemudian ada kehidupan di sana. Kemudian dari sekian banyak kehidupan itu diyakini ada kehidupan yang cerdas, makhluk cerdas.
Oleh karenanya ada proyek disebut sebagai SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Jadi pencarian kecerdasan di luar bumi. Itu ciri kecerdasan itu dilihat dari sinyal-sinyal radio. Tadi saya sebut bahasa universal itu gelombang elektromagnetik. Jadi dicari di antara bintang-bintang ini ada tidak pancaran gelombang elektromagnetik, gelombang radio yang bukan gelombang alami. Dari pancaran radarnya, dari pancaran broadcasting radio mungkin ada yang bocor, yang kemudian bisa tertangkap dari bumi. Ternyata banyak yang seperti itu. Hanya memang problemnya karena terlalu jauh kita tidak bisa berkomunikasi. Karena bisa aja jaraknya puluhan. Kapan ngirimnya, keterimanya kapan gitu Pak ya? Iya, puluhan ribu tahun cahaya, berarti kalaupun kita mengirimkan itu baru puluhan ribu. Nanti kepala 8 yang ke sekian kali baru dapat laporannya. Frekuensinya 99,1. Nah, dari kondisi itu kepercayaan adanya makhluk luar angkasa itu, kemudian ada pertanyaan apakah betul yang kesaksian ada yang piring terbang atau UFO, unidentified flying object ya, benda terbang crop fields juga kan, benda terbang tidak dikenal, atau ada lagi crop circle ya, yang semua itu secara astronomi dianggap tidak benar. Kalaupun ada penjelasan seolah-olah ilmiah untuk menjelaskan crop circle, menjelaskan terkait dengan pesawat antariksa, bahkan termasuk ada seolah-olah penemuan ada makhluk luar angkasa, itu semuanya digolongkan sebagai pseudoscience, sains semu, seolah-olah dijelaskan. Tapi itu memang tidak pernah ada Pak ya? Tidak pernah ada. Logika sederhananya gini, kalau betul ada makhluk luar angkasa yang masuk ke bumi, dan itu bisa dideteksi ada kesaksian, maka yang paling banyak mendapatkan bukti mestinya astronom. Astronom yang terus memantau langit, baik itu malam, kalau siang itu dengan gelombang radio, itu mestinya yang paling banyak menemukan buktinya mestinya astronom. Tapi justru tidak ada astronom yang mendapatkan itu. Dari orang-orang awam aja. Nah, dari orang awam itu bisa aja itu kesaksian-kesaksian yang kalau itu betul bukan rekayasa, itu kesalahan lihat. Atau objek yang sebenarnya bisa dijelaskan, walaupun ada beberapa yang karena memang sulit ditelusur lagi memang belum bisa dijelaskan, tetapi itu bisa dibuktikan. Sebut aja foto-foto tahun 70-an ketika misi Apollo. Itu ada yang menggambarkan seolah Apollo diikuti oleh piring terbang. Ya baru tahun 90-an setelah ada yang menganalisis ulang, itu sesungguhnya bukan piring terbang, itu hanya sekedar pantulan dari bagian dari Apollo itu yang karena resolusi kamera pada waktu itu hanya terlihat cahayanya aja seperti piring terbang. Nah, itu artinya banyak hal yang sebenarnya mungkin hanya fenomena yang biasa, tapi kemudian orang awam menganggapnya seperti piring terbang. Jadi secara astronomi, piring terbang, kemudian crop circle, itu dianggap sebagai pseudoscience ya, sains semu. Ada orang yang mencoba menjelaskan secara ilmiah, tapi sesungguhnya itu tidak ilmiah.